Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ke zariye, dengan perantaraan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menegakkan jemaat dan telah memberikan kehormatan kepada jemaat ini, bahwa dia dipersatukan dengan orang-orang terdahulu. Ini bukanlah merupakan kehormatan sederhana dan bukan merupakan jemaat sederhana. Ribuan bahkan ratusan ribu orang-orang Islam yang berfitrat baik untuk mendapatkan zaman ini, mereka itu telah berlalu dengan membawa keinginan mereka. Oleh karena itu, dari antara kita setiap orang yang menganggap dirinya, menisbatkan dirinya dengan jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, perlu merenungkan akan hal itu yang orang-orang terdahulu telah amalkan. Bersama Rasulullah SAW, mereka telah menjalin baiat dengan beliau dan masuk dalam umat beliau, dan dengan pengaruh pendidikan beliau SAW, mereka sedemikian rupa mereka menjalin ikatan dengan Tuhan, sehingga berkenaan dengan itu mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, may yashrih nafsahu ibtigha mardatillah, yakni mereka merupakan orang-orang yang jiwanya demi untuk keredaan Allah, mereka telah jual jiwanya. Jadi demi untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka telah mengikuti perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, dan mereka masukkan jiwanya dalam kesulitan dan mereka tidak hiraukan. Maksudnya hanya adalah semata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga tidak terhitung dia anugerahkan karunia itu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka berusaha untuk mengamalkan perintah-perintah Al-Quran. Bahkan sedemikian rupa mereka mencari keinginan untuk mencari keredaan Allah, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa bagaimana mereka melakukan kebaikan-kebaikan, dan kadang-kadang mereka bertanya sedemikian rupa sehingga Allah sendiri mencegah mereka bahwa karena syariat ini sudah turun, janganlah terlalu banyak bertanya, karena kadang-kadang ada kalau sudah turun perintah itu jangan-jangan kamu menjadi kesulitan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya memperhatikannya dengan rahmatnya, yakni
उस बंदे को जो अल्लाह menghindarkan hambanya dari kesulitan, yang ini kepada hamba yang yang siap untuk memikul setiap kesulitan dan siap untuk mengamalkan setiap perintah. Allah Subhanahu wa taala pun juga menurunkan kasih sayang secara khusus. Dan kemudian kepada Allah Subhanahu, orang-orang yang menjalin ikatan yang kuat dengan Tuhan di lingkungannya pun juga mereka menjadi pantulan dari sifat-sifat Tuhan di dalam lingkungannya. Semua perintah-perintah atau hukum-hukum mereka berusaha untuk mengamalkannya yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada mereka. Kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala pun juga mereka memperlakukan dengan belas kasih dan menunaikan hak-haknya. Jadi inilah Islam yang hakiki, yang dengan menjalin ikatan hamba dengan Tuhan, kemudian mereka itu menarik mereka untuk menunaikan hak-hak hambanya. Dan inilah Islam hakiki yang para sahabat telah dapatkan dan telah dipelajari. Dan mereka telah memperlihatkan dengan amalan mereka. Dan inilah yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam datang untuk mengajarkan itu kepada kita. Dan datang untuk membawa kita kepada jalan-jalan itu. Jadi kita perlu menganalisa, mengintrospeksi diri kita. Dalam kaitan ini, di hadapan saudara-saudara, kutipan-kutipan, beberapa kutipan saya akan sampaikan dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang kita untuk memeriksa, yang menarik perhatian kita untuk menganalisa keadaan kita. Jadi beliau menyoroti tentang gambaran zaman ini, bahwa bagaimana hendaknya jemaat itu karakternya. Beliau bersabda pada berkaitan dengan para ulama, yakni ulama pada zaman ini yang tidak mengimanan beliau mengatakan bahwa saya melihat bahwa pada saat ini kondisi ulama kurang lebih pada saat ini adalah mereka seperti lima taqulu nama la taf'alun, di mana Tuhan berfirman seperti itu, bahwa inilah kondisi umat Islam, bahwa kamu kenapa melakukan perbuatan yang kamu tidak lakukan. Jadi beliau bersabda bahwa ini penyempurnaannya kebanyakan kita dapatkan, dan pada Al-Quran mereka hanya sekedar ucapan saja beriman. Kalau tidak, pemerintahan Al-Quran sepenuhnya orang-orang itu keluar dari pemerintahan Al-Quran. Jadi dapatkan di dalam hadis bahwa pada suatu saat akan datang bahwa Al-Quran itu akan naik ke langit. Saya sesungguhnya mengetahui bahwa inilah waktu itu setelah tiba. Kesucian sejati dan ketakwaan yang dengan mengamalkan Al-Quran itu dapat tercipta. Di mana itu ada? Kalau tidak ada kondisi yang seperti itu, maka jemaat ini tidak akan mungkin Tuhan tegakkan. Para penentang kita tidak memahami akan hal itu, tetapi mereka akan melihat bahwa pada akhirnya kebenaran kita akan terang benderang, itu akan terbuka secara terang benderang. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dia sendiri menyediakan sebuah jemaat, menyiapkan sebuah jemaat yang mengimani Al-Quran, dan ini merupakan tanggung jawab besar kepada jemaat. Jadi inilah yang diharapkan dari kita oleh Hazrat Masih Maud, bahwa mereka menjadi orang yang mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran tidak hanya sebagai kitab, bahkan mengamalkan perintah-perintahnya. Beliau bersabda bahwa setiap corak kontaminasi itu akan dikeluarkan dari itu. Jadi perlu menganalisa diri kita sendiri, apakah kontaminasi dunia itu akan dikeluarkan dari itu dan akan diciptakan kelompok yang murni, dan inilah jemaat itu. Oleh karena itu saya menegaskan kepada kalian bahwa kalian amalkanlah semua hukum Al-Quran dan ciptakanlah perubahan dalam diri kalian yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Jangan sampai terjadi bahwa ada orang yang melihat kalian itu mereka menjadi terjerumus, tersandung.
setiap orang Ahmadi hendaknya menjadi contoh. Beliau bersabda bahwa saya juga mengatakan bahwa setiap orang punya kewajiban bahwa mereka jauh daripada pengada-ngadaan dan kedustaan. Dan lihatlah jemaat ini dalam Minhajun Nubuat. Jadi orang-orang yang berjalanlah pada jalan yang Minhajun Nubuwah. Saya mengetahui bahwa apabila ada karunia Tuhan dan turun hujan dari langit, maka di mana tanaman yang berguna, bersama itu juga tanaman-tanaman yang tidak berguna pun ada. Beliau bersabda bahwa akan ada lahir orang-orang yang salah pendakwaannya juga. Beliau bersabda bahwa jadi ini merupakan kewajiban setiap orang bahwa pada saat ini berdoalah untuk kebaikan. Jadi pekerjaan itu supaya sempurna. Jadi untuk mana Hazrat Masih mau datang itu supaya sempurna dan hendaknya selalu berdoa. Ke pondasi jemaat ini dan itu adalah pada Al-Quran dan hadis. Kemudian untuk dukungan jemaat ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayat azliyah dan tanda-tanda adalah Al-Qur'an. Jadi untuk kebenaran Hazrat Masih Maud telah menurunkan tanda-tanda langit dan bumi, dan dia menurunkan tanda yang sedemikian rupa sebagai hujat untuk orang-orang akan kebenaran beliau. Beliau bersabda bahwa hendaknya ingatlah bahwa barang siapa yang datang dari Tuhan, dia telah diberikan stempel dan atau tanda, dan itu adalah tanda Muhammadi yang mana orang-orang penentang tidak memahami itu. Pada zaman ini sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah datang dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan stempel beliau lah yang itu akan berjalan, tapi orang-orang tidak memahami. Oleh karena itu beliau bersabda bahwa tegakkanlah contoh ini supaya jemaat ini orang paham bahwa ini jemaat ini adalah untuk itu, bahwa mereka mempunyai ikatan yang khusus dengan Allah. Oleh karena itu wahai jemaatku, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berserta kalian. Dia ya Tuhan yang Maha Kuasa untuk perayaan akhirat kalian disiapkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan para sahabatnya. Ingatlah bahwa dunia tidak ada artinya apa-apa. Terkutulah kehidupan yang hanya untuk dunia belaka, dan sial orang yang semua kesedihannya itu adalah untuk dunia. Jangan sampai terjadi manusia yang ada di dalam jemaat saya, maka secara sia-sia dia ada di dalam jemaat, dia memasukkan dalam jemaat saya, karena adalah seperti sebatang pohon yang kering yang tidak akan berbuah. Kemudian untuk perbaikan kita, untuk keteguhan kita dengan memberikan cara yang benar, beliau bersabda, menurut saya ini merupakan cara yang mudah untuk menjadi suci, dan tidak mungkin bahwa lebih dari itu akan ada jalan. Tidak mungkin bahwa manusia corak manapun takabur itu dan kebanggaan itu jangan ada. Jangan dari segi ilmu, jangan dari segi keluarga, jangan dari segi harta. Itu takabur yang seperti ini pada umumnya itu terdapat dalam diri manusia. Kadang-kadang orang bangga dengan ilmunya, kadang-kadang dengan keluarganya, kadang-kadang dengan hartanya. Bersabda bahwa jangan takabur dalam cara apapun. Manakala apabila berfirman, apabila Tuhan itu memutuskan seorang, maka dia melihat bahwa setiap cahaya yang dapat menyelamatkan dari kegelapan itu adalah datang dari langit, dan manusia setiap saat itu memerlukan cahaya langit. Mata tidak bisa melihat selama tidak ada cahaya matahari yang datang dari langit.
begitu juga cahaya batin yang menjauhkan setiap cahaya kegelapan, dan tanpa itu takwa dan nur itu dia ciptakan, itu adalah datang dari langit. Saya katakan dengan sebenarnya bahwa takwa manusia itu iman, ibadat, kesucian, semuanya itu adalah datang dari langit, dan ini merupakan tergantung dari karunia Tuhan. Oleh karena itu hendaknya itu ditegakkan atau dijauhkan. Jadi manakala setiap anugerah adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka itu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kapan Tuhan akan tegakkan, apakah dihabiskan atau tidak. Maka apa perlunya kita itu takabur. Jadi jangan ada orang yang bangga dengan ketakwaannya, dengan kondisi imannya, jangan dengan ibadahnya, dan jangan dengan doa-doanya. Jangan dia bangga dan juga dia menganggap dalam kehidupannya yang suci dia akan bangga, dan jangan pula dalam urusan keduniawian. Itu semuanya adalah datang dari Allah. Oleh karena itu hendaknya senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda bahwa makrifat yang sejati adalah merupakan nama daripada manusia, nafsunya dan jiwanya dan hawa nafsu dianggap tidak ada. Jadi jangan ada ego, jangan ada sesuatu yang dengan sujud di singgasana ilahi dengan rendah hati, hendaknya dia mencari karunia Allah dan meminta makrifat sepenuhnya yang akan membakar keegoan, dan di dalamnya akan terdapat kekuatan untuk kebaikan dan panas untuk melakukan kebaikan. Maka apabila dengan karunia-Nya dia mendapat bagian dari itu, maka dalam suatu waktu dia terbuka, tenang, dia terbuka, merasa tenang dalam hal itu tentang pengabulan doa, maka pintu terbukanya karunia Allah itu jangan tertakabur dan jangan bangga atas hal itu. Bahkan dalam kerendahan hati dan rasa tidak berdaya itu harus meningkat di situ. Jadi ketika terasakan bahwa karunia Tuhan itu terbuka, maka hendaknya harus lebih tambah merendahkan diri. Karena seberapa dia menganggap dirinya tidak ada artinya apa-apa, maka seperti itu juga kondisi dan nur dari Allah Subhanahu wa taala akan turun yang akan menyampaikan cahaya kepadanya. Apabila manusia mempunyai keyakinan, maka diharapkan bahwa dengan karunia Allah kondisi akhlaknya akan menjadi baik. Menganggap diri ada pun juga adalah takabur, dan itu akan menciptakan manusia. Apabila kondisi manusia itu seperti ini, maka dia akan melaknat kepada orang yang lain dan akan menganggap hina kepada orang lain. Apabila timbul takabur, maka menganggap orang tidak ada artinya apa-apa. Sebagaimana saya katakan bahwa setiap orang harus mengintrospeksi dirinya. Apakah kita ini sudah mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau bersabda, wahai orang-orang yang mujur, wahai orang-orang yang soleh, dengan rendah hati masuklah kamu ke dalam ajaran itu yang telah diberikan kepada saya untuk keselamatan kalian, dan anggaplah Tuhan itu esa, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan apapun, tidak di langit dan tidak pula di bumi. Tuhan itu tidak melarang kamu untuk menggunakan sarana-sarana, prasarana, tapi barang siapa yang meninggalkan Tuhan hanya bergantung kepada sarana, itu adalah musyrik. Dari sejak lama Tuhan terus mengatakan bahwa untuk tanpa menjadi hati yang bersih tidak akan ada keselamatan. Oleh karena itu bersihkanlah hati kalian, dan dari marah dan dari ego hindarilah diri kalian. Sesungguhnya kemarahan itu akan menghancurkan manusia. Oleh karena itu dari kebencian dan kemarahan
menjauhlah kamu. Di dalam nafsu amarah banyak kekotoran, akan tetapi yang paling besar adalah kekotoran ketakaburan. Ketakaburan itulah merupakan kekotoran yang sangat luar biasa. Kalau tidak ada ketakabur, maka tidak akan ada orang yang kafir. Oleh karena itu, rendah hatilah kalian dan simpatilah kepada umat manusia. Dia itu akan membawa kamu kepada surga. Dan para ulama kita pun juga, para dai-dai kita juga, mereka mempersembahkan dirinya dan membuat pengorbanan, menghormati jemaat. Nabi apabila ada ego, mereka itu menjadi lupa bahwa takabur kadang-kadang itu ada di hadapan manusia. Dan beliau bersabda bahwa kalian katanya menyeru untuk orang supaya masuk surga. Jadi nasihat ini baru nasihat kamu itu akan benar manakala dalam dunia yang hanya sementara ini kamu menjauh dari itu. Apabila urusan kalian jangan simpati, bahkan kamu harus mengutuk itu, tidak menyenangi itu. Jadi laksanakanlah dengan rasa takut, karena kalian akan ditanya. Jadi kalau ada kewajiban itu, maka kalian akan ditanya. Oleh karena itu, tanamkanlah rasa takut dalam hati kalian. Beliau bersabda, berdoalah dalam sholat supaya Tuhan menarik kalian kepadanya, dan hati kalian itu akan dia bersihkan, karena manusia itu adalah lemah. Setiap keburukan apabila itu jauh, maka itu jauh dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala manusia tidak mendapatkan kekuatan untuk menjauhkan keburukan itu, dia tidak akan mampu. Islam tidak hanya sekedar bahwa secara biasa kalian mengatakan kalimah la ilaha illallah, bahwa kan hakikatlah Islam adalah ruh kalian itu jatuh di hadapan singgasana ilahi, dan Tuhan dengan hukum-hukumnya, dengan setiap kalian mendahulukan itu, mendahulukan Tuhan, dan setiap orang Ahmadi harus mengintrospeksi supaya karunia-karunia Allah itu kita dapat tarik ke dalam diri kita. Beliau bersabda bahwa wahai kesayanganku, ingatlah, pahamilah bahwa zaman ini telah sampai pada akhirnya, dan setelah zahir ingki revolusi yang agung. Oleh karena itu, janganlah kalian menipu diri kalian, dan cepatlah kalian itu menjadi sempurna dalam kesucian. Ya, dan ini merupakan hal yang sangat penting. Kebenaran itu milikilah kebenaran itu, dan murnilah dalam ibadah. Beribadahlah dengan murni, dan penunaian hak-hak hamba Allah itulah yang juga merupakan ibadah. Jadi hakukul ibad, hakukullah, hendaknya terdapat kesucian dan kejujuran. Misalnya hubungan di antara jemaat, hendaknya ada kebenaran di dalamnya. Beliau bersabda bahwa Al-Quran itu jadikan sebagai pembimbing kalian, dan dapatkanlah dan hadis juga. Janganlah kalian lempar seperti sampah, dan karena itu dikumpulkan dengan kerja keras. Tapi apabila itu bertentangan dengan kata Al-Quran, maka hadis yang seperti itu tinggalkanlah, supaya kalian jangan terjerumus dalam kesesatan. Al-Quran dengan penuh penjagaan menyampaikan kepada kalian. Oleh karena itu, hargailah kalam ilahi itu. Janganlah kalian mendahulukan yang lain daripada itu. Dan karena semua kebenaran dan kejujuran itu terdapat dalamnya. Jadi berjalan kepada kebenaran dan mengamalkannya adalah bergantung kepada ajaran Al-Quran. Perkataan siapapun di dalam hati orang baru akan berpengaruh manakala ma'rifat orang itu, orang yakin akan ketakwaannya. Dan jadi ma'rifat dan takwa apabila itu meningkat, itu akan ada pengaruhnya dalam kata-kata kalian. Akan ada pengaruh dalam kata-kata kalian. Kemudian beliau bersabda bahwa
यकीन रखते हुए atas janji-janji Allah dengan beliau yakin akan janji Allah. Ingatlah bahwa orang itu tidak akan dicintai yang pakaiannya itu cantik dan dia kaya dan dia adalah mewah, bahkan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi adalah yang mendahulukan agama daripada dunia dan murni dia hanya demi untuk Tuhan. Jadi kalian perhatikanlah amal itu, jangan kepada sebelum perkara sebelumnya, ini kepada dunia, bahkan dahulukanlah agama daripada dunia. Jadi kalau jemaat saya pada waktunya, jadi kondisi jemaat, padahal kondisi jemaat pada saat itu terjadi perubahan suci dalam diri umat manusia, namun bersabda bahwa kalau saya memperhatikan kondisi jemaat pada saat ini maka saya sangat sedih bahwa kini sangat lemah keadaannya dan banyak sekali etape-etape yang harus dijalani, yang harus dia jalani. Tapi manakala saya melihat janji-janji Allah yang dia telah ikat dengan saya, maka rasa sedih saya itu akan berubah menjadi harapan. Dari segi semua janji-janji itu, satu janjinya itu adalah waja'ilul lazina tabauka fawqal lazina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan orang-orang yang mengikuti engkau itu mereka akan ditinggikan, lebih diunggulkan sampai hari kiamat di atas lawan-lawan mereka. Jadi kekhawatiran Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan beliau menarik perhatian para pengikutnya. Jadi setelah lewat satu masa kini, itu hendaknya kita tambah lebih khawatir lagi. Jadi seberapa jauh kita dari beliau ini, jadi perlu merenungkan dan mengintrospeksi diri kita. Jadi beliau bersabda bahwa memang benar bahwa para pengikut saya dan para itu akan diberikan keunggulan di atas lawan-lawan saya. Dalam hal yang patut direnungkan adalah bahwa dari kalangan pengikut juga tidak akan masuk hanya dengan beat di tangan saya, selama di dalam diri mereka menciptakan sepenuhnya ikut. Dia tidak akan masuk dalam murid saya selama dia tidak mengikuti sepenuhnya, yakni mengikuti dalam corak bahwa dia fana dalam keitaatan dan dia berjalan sesuai dengan cara-cara, maka pada saat itu kata-kata ittiba atau mengikuti tidak akan sempurna. Dari itu dapat diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dia telah takdirkan jemaat yang sedemikian rupa, yang fana dalam itaat saya dan yang sepenuhnya mengikuti saya. Dari itu saya menjadi puas dan rasa kesedihan saya berubah menjadi harapan. Walhasil saya memperhatikan janji Allah dan Tuhanlah yang menjadi faktor ketentraman saya. Jadi dalam kondisi seperti itu bahwa jemaat itu perlu tarbiyat. Jadi ini perlu bahwa saya mengingatkan kalian supaya kalian bersama Tuhan mempunyai ikatan yang kuat dan kalian mendahulukan itu. Dan untuk diri kalian menjadi contoh dan berjalan sesuai dengan itu. Beliau bersabda, jadi berkenaan dengan mendahulukan agama daripada dunia, bahwa ingatlah bahwa barang siapa yang ikut pondasinya adalah dunia, maka menurut Tuhan dia tidak berada dalam jemaat. Menurut Tuhan mereka yang ikut dalam jemaatnya adalah yang menjauh dari dunia. Janganlah kalian berpikir bahwa saya dengan pemikiran itu saya akan hancur. Bahkan itu adalah merupakan pandangan yang menjauhkan dari dunia, dari Tuhan. Jadi orang yang persis seperti itu, seperti dia, tidak akan dia sia-siakan. Bahkan Tuhan sendiri yang akan memeliharanya. Tuhan itu maha mulia. Barang siapa yang tenggelam di dalam jalannya, maka dia yang mendapatkannya. Saya katakan dengan sebenarnya bahwa Tuhan itu akan mencintai orang, dan anak-anak mereka itulah yang berberkat, yang mengamalkan perintah-perintah Allah. Dan tidak pernah terjadi bahwa orang yang setia kepada Tuhan, mereka dan anak-anaknya itu menjadi hancur binasa. Dunia itu akan menghancurkan orang yang meninggalkan Tuhan, itulah yang akan hancur. Apakah tidak benar bahwa setiap
इसके बगैर itu adalah di tangan Tuhan. Tanpa dia tidak akan ada kesuksesan tanpa dia, dan tidak ada kemewahan dan ketentraman tidak akan tersedia. Harta bisa jadi, tetapi siapa yang bisa mengatakan bahwa sesudah wafat atau anak dan istri akan berguna? Renungkanlah hal itu, dan di dalam diri kalian ciptakanlah perubahan. Beliau bersabda dengan menasihatkan secara khusus, oleh karena beliau bersabda bahwa kalian yang bersama saya mempunyai ikatan, ingatlah bahwa setiap kalian, baik itu agama manapun, bersimpatilah dan berbuat baiklah tanpa pengecualian, karena inilah ajaran Al-Quran. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan berilah makanan kepada orang yang masuk penjara, itu kebanyakan orang kafir. Jadi bagaimana, coba perhatikan simpati orang Islam. Menurut saya akhlak sempurna ajarannya itu adalah tidak akan didapatkan kecuali Islam. Kemudian beliau bersabda bahwa beliau menjelaskan bahwa apabila saya tidak sehat, maka saya akan menuliskan sebuah kitab sabda beliau yang berkenaan dengan akhlak. Walhasil selanjutnya beliau bersabda bahwa saya menginginkan bahwa apapun keinginan saya supaya itu menjadi zahir, dan untuk jemaat saya itu hendaknya ada ajaran yang sempurna, dan itu adalah jalan untuk mencari keredaan Allah, itu nampak di dalamnya. Jadi saya sangat sedih apabila saya melihat dan mendengar bahwa ada ini yang terlibat di dalamnya, atau tabiat saya tidak gembira dengan itu. Jemaat pun juga adalah, saya mendapatkannya jemaat seperti anak yang baru melangkah 2 langkah lalu jatuh 4 langkah. Namun saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan jemaat ini. Oleh karena itu kalian pun dengan usaha, dengan upaya dan mujahadah dan dengan doalah, sibuklah kalian. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan berkat, karena tanpa karunia-Nya tidak akan ada sesuatu. Apabila dia memberikan karunia, maka semua jalan itu akan terbuka. Jadi sebagian dengan doa-doa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang pada zaman ini pun juga kita perhatikan, pada zaman itu telah disempurnakan di zaman Masih Maud, dan kita melihat di dalam beberapa sahabat beliau di dalam zaman ini pun Tuhan menyempurnakan itu. Jemaat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala itu telah sampai kepada masa balik, tapi sejalan dengan berjalannya zaman itu terdapat ada keburukan-keburukan juga, seperti ketakaburan, keegoan, seperti yang sudah disebutkan. Kadang-kadang ada nampak di berbagai, ada dalam sidang, dalam kebencian itu meningkat. Ini perlu menjadi bahan perhatian kita. Jadi kalau kita mendakwakan diri dari jemaat yang hakiki, kalau kita anggap kita berhak untuk itu, maka kita harus setiap saat itu memperhatikan kondisi kita. Ilmu kita untuk tujuan apa? Kalau itu pada kesempatan tidak menzahirkan akhlak kita. Jadi kalian, bagaimana Hazrat Masih bersabda, kalian bertabligh, tapi kapan tiba saatnya maka kondisi kalian itu tidak terlihat. Jadi tidak ada. Jadi ilmu itu baru berguna apabila nampak di dalam diri kita juga. Itu hasil dampak-dampaknya. Dalam pernyataan hubungan di antara sesama kita, di dalam diri kita atau di luar, itu apabila kalian tidak memperlihatkan itu satu di luar dan di dalam, maka ilmu kita pada saat itu tidak akan ada gunanya. Pada zaman ini ketika terhadap perlawanan terhadap jemaat itu sampai kepada puncak kerasnya, kita dalam setiap kalangan, setiap ego kita, dan kita harus tinggalkan semua sifat ego kita. Kita harus berusaha untuk meningkatkan contoh yang tertinggi. Sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjalankan jemaat ini pada contoh para sahabat. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk melaksanakan itu.
pada Jumat yang lalu itu dalam khutbah yang kedua, saya karena panjang batuk saya, ada yang khawatir, ada fax, ada surat-surat dan memberikan resep-resep juga, dan bersama itu juga mereka banyak resep-resep itu yang datang kepada, kalau saya mulai memakan itu mungkin saya akan tambah sakit. Walhasil orang-orang itu menyatakan rasa simpati mereka, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada mereka, dan penyakit yang merupakan wabah itu pasti akan ada juga waktu yang diambil. Saya pengobatan yang saya lakukan dengan homeopatik, dan saya dengan dokter pun juga saya konsultasi, mudah-mudahan Allah memberkati. Oleh karena itu diingatlah dalam doa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.